3 unit rumah di Batubara ludes terbakar. Petugas gabungan Toba disiapkan cegah arus mudik. Universitas Evarina dorong mahasiswa kuasai aplikasi digital platform. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Rimustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, 3 unit rumah di kawasan Tanjung Tiram, Batubara, Sumatera Utara ludes terbakar. Adapun dugaan sementara penyebab kebakaran berasal dari korsleting arus listrik. Beginilah video amatir yang direkam oleh warga terkait kebakaran 3 unit rumah yang terjadi di Lorong Bunga, Kelurahan Tanjung Tiram, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara pada Rabu petang. Mengetahui adanya kebakaran, warga sekitar pun berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Di waktu yang sama, warga juga terpaksa merusak sebagian bangunan untuk mencegah agar api tidak menjalar ke rumah sekitarnya, mengingat lokasi kejadian merupakan permukiman padat penduduk. Selang setengah jam, 3 unit mobil pemadam akhirnya tiba di lokasi kebakaran. Setelah berusaha lebih dari 1 jam, petugas pun akhirnya berhasil memadamkan api dan melakukan pendinginan. Sementara itu, kepolisian sektor Labuhan Ruku yang tiba di lokasi langsung melakukan olah TKP dan memasang garis polisi. Kapolsek Labuhan Ruku mengatakan 3 unit rumah warga yang terbakar diduga akibat korsleting arus listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran tersebut, namun kerugian material diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Yang terbakar tadi ada 3 rumah, 1 rumah kosong, 2 rumah sedang ditempati oleh Kirajat, laki-laki umur 43 tahun. Pekerjaannya wira swasta. Yang kedua Warna perempuan 80 tahun. Pekerjaannya berdagang. Lagi pajak dia tadi. Waktu rumahnya kebakaran. Korban jiwa tidak ada, hanya korban materi sekitar 2 rumah itu 3 rumah 500 juta rupiah. Setelah kita turun ke TKP tadi waktu kebakaran, itu juga dari Hamil, dari Katerkanas, dari Polsek Labuhan Ruku, korsleting juga. Kini peristiwa kebakaran 3 unit rumah tersebut masih dalam penanganan Polsek Labuhan Ruku. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu diduga korsleting listrik 1 unit rumah milik penjaga masjid di Desa Kampung Pajak, Aeknatas, Labuan Batu Utara hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut karena saat kejadian rumah dalam keadaan kosong. 1 unit rumah permanen tempat tinggal Imam Masjid Raya Al-Amal hangus terbakar di Desa Kampung Pajak, Aeknatas, Labuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Warga sekitar berusaha memadamkan api dengan alat seadanya karena perabot dan sekat kamar terbuat dari material kayu, sehingga api cepat merambat dan menghanguskan seluruh isi rumah. Kepala Desa Kampung Pajak Dahrul Syahputra Tanjung menyebutkan saat kebakaran terjadi, rumah dalam keadaan kosong ditinggal oleh penghuninya. Setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran milik Pemkab Labuhan Batu Utara dikerahkan ke lokasi, api baru berhasil dipadamkan. Kebetulan imam kita lagi di luar, tiba-tiba pulang dia lihat sudah asap tebal yang diduga dari korsleting listrik rumah tempat tinggal Imam Masjid Al-Akmal, Desa Kampung Pajak. Sekalian buat dagangan juga? Ya, tempat tinggal dan sekalian lah ada untuk usaha lah. Korban jiwa tidak ada, tapi barang-barang berharga lah menurut keterangan daripada keluarga. Yang memadamkan ini warga atau siapa tadi, Pak? Yang pertamanya swadaya masyarakat, cuman dari damkar juga cepat datang. Tapi ya namanya api masih menggunakan papan api tinggi. Akibat kebakaran tersebut, korban mengalami kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV.
Kita ke informasi lainnya pemirsa, dua pelaku penganiayaan seorang pemuda hingga meninggal dunia akhirnya berhasil ditangkap polisi. Pelaku mengaku sempat dimaki oleh korban. Dua orang pelaku penganiayaan terhadap seorang pemuda bernama Bardansyah alias Tommy yang merupakan warga Jalan Cokro Aminoto, Kisaran Asahan, Sumatera Utara hingga meninggal dunia akhirnya berhasil diamankan Satuan Polres Asahan. Kedua pelaku berinisial MS dan DHS yang merupakan warga Kisaran Asahan. Seorang pelaku berinisial MS mengaku sebelum kejadian awalnya pelaku mencari seseorang untuk menagih hutang. Namun di perjalanan pelaku bertemu dengan korban. Saat bertemu tersebut korban memaki pelaku dengan kata-kata kotor. Tidak berhenti sampai di situ, setelah adu mulut korban bersama beberapa orang temannya mendatangi warung pelaku dan melakukan pengerusakan. Tidak senang warungnya dirusak oleh korban, pelaku bersama temannya DHS melakukan perlawanan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia setelah salah satu bagian tubuh korban terkena tusukan benda tajam. Selain menangkap kedua pelaku, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa pisau, parang, dan satu batang kayu. Pertama aku mukul. Pakai peluru juga? Iya. Ini juga? Karena dia melemparkan bola. Jadi kawan si korban melayangkan brosnya saya Itu punya korban. ini korban. Jadi dia mau pakai nusuk dia. Karena dari DP-nya memang saksi dia semalam pun dia punya. Cuma menjaga diri sendiri lah. Karena orang itu udah megang broti. Dari mana bokong ini? Sama si korban ini kenal dekat loh. Sama si korban sejak dia keluar dari penjara memang ada masalah-masalah pangkalan dulu. Memang ada bahasa dia sama aku. Gak ada berhak kalian di sini. Kami PS di sini. Kami yang jaga ini. Ya udahlah bang, kalau memang kalian lah, ngapain ribut gara-gara? Bang, ini urusanku. Tolong abang jangan ikut campur. Aku aja lah yang keluar kami sama bang ini. Gitu keluar kami sama bang ini, aku dapat broti sekitar 30 cm kurang lebih. Karena dia udah aku tengok megang broti yang itu. Jadi aku lemparkan broti sama dia, nggak kena. Lalu dia ngelemparkan ini lagi sama aku. Aku ngelak, kena lah pokok sawit yang dekat warung itu. Begitu dekat, aku tengok dia megang pinggang, aku ambil lah broti ini, aku kejarlah dia. Itu aku kejar jatuh sendiri. Datanglah dia gini. Tapi dia tangan sebelah kanan selalu megang pinggang. Ya pelingkung mungkin ada diselipkan di pinggangnya. Aku nggak di luar kesadaran, tak mana langsung mukul kakinya pakai broti itu tadi. Itu kupukul, brotinya kucampakkan. Itu kucampakkan, pisau udah mulai keluar, tengok dicabut dari pinggang. Itu dicabut dari pinggangnya gini, kutangkap tangannya. Perlu saya sampaikan bahwasannya pada hari kemarin Senin tanggal 3 itu sekitar pukul 20.30 ini anggota mendapat informasi bahwasannya terjadi perkelahian di komplek Geraha Kelurahan Serengas yang mana diakibatkan oleh caci makian antara korban dan pelaku, sehingga anggota langsung mengecek TKP. Pada saat itu ternyata kejadian sudah selesai, namun korban ada dibawa ke rumah sakit umum daerah Kisaran. Ini ditemukan sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kemudian pada saat itu juga sekitar pukul 10 anggota melakukan olah TKP untuk mencari saksi sehubungan dengan kejadian yang terjadi, dan pada saat itu juga dilakukan penangkapan terhadap para pelaku. Ya. Para pelaku ini inisialnya MS dan DHS. Pada saat itu juga langsung diamankan ke Polres Asahan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku kini diamankan di Mapolres Asahan guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Dari mana bokong ini? Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Personel Polres Tapanuli Utara dan Kodim 0210 Tapanuli Utara bersama jajaran pemerintah setempat melaksanakan apel gelar pasukan dalam rangka pengamanan dan pencegahan masuknya pemudik dari luar daerah melalui jalur darat dan udara menuju Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Apel gelar pasukan ini dilaksanakan di lapangan Tangsi Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Pada kegiatan ini, Bupati Tapanuli Utara Nixon Nababan bertindak sebagai inspektur upacara. Acara apel gelar pasukan ini pun dihadiri oleh Kapolres Tapanuli Utara AKBP Muhammad Saleh, Wakapolres Tapanuli Utara Kompol Joni Sitompul, dan Dandim 0210 Tapanuli Utara Letkol Roni Agus Widodo, dan juga diikuti oleh personil Polres dan TNI dari Kodim 0210 beserta petugas dari pemerintah daerah Kabupaten Tapanuli Utara. Dalam kesempatan ini, masyarakat dihimbau agar tidak mudik keluar dari wilayah Kabupaten Tapanuli Utara sejak 6 hingga 17 Mei 2021 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tapanuli Utara, mengingat saat ini kasus COVID-19 mengalami peningkatan di Kabupaten Tapanuli Utara. Masing-masing Banjar sudah buat menutup sekolah, pesta, dan tempat hiburan tidak ada boleh lagi live music, ya. Hanya kalau ada restoran silakan buka, tapi harus dibatasi 50%, ya, dengan prokes ketat. Dan kita sudah meminta juga TNI Polri agar tegas melaksanakan prokes. Pesta-pesta juga kita tiadakan semua, ya, selama 14 hari ke depan. Nanti kita cek lagi, kalau memang ada penurunan kita akan buka lagi, tapi kalau tidak ada kita mungkin akan perpanjang aturan ini. Pertama-tama kami melakukan rapat koordinasi sehingga semua terintegrasi, semua lini, semua instansi bergerak bersama-sama, mulai dari kepolisian, TNI, Pemkab, ya. Tadi kami juga baru melaksanakan rapat untuk menyamakan frekuensi, menyamakan persepsi. Dan kemudian selanjutnya hasil keputusannya kami mengikuti apa yang menjadi petunjuk dari pimpinan kami Bapak Kapolda, bahwa ada penyekatan-penyekatan di wilayah kami, ya. Di tempat kami ada 4, ya, penyekatan, sehingga kendaraan-kendaraan yang berasal dari luar bisa kita halau, ya, untuk tidak masuk ke wilayah kita. Dan begitu juga mungkin dari wilayah-wilayah lain. Ya, yang pasti kita suruh balik. Kalau memang itu di lapangan mereka kami terjaring untuk mereka melintas wilayah kita suruh kembali. Jamarlin Saragih melaporkan untuk Evarina TV. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo melaksanakan pengecekan objek wisata jelang Hari Raya Idul Fitri. Pengecekan bertujuan untuk memastikan para pelaku wisata mematuhi peraturan protokol kesehatan sesuai surat edaran Bupati. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo, Sumatera Utara melakukan pemantauan terhadap objek wisata menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri. Pemantauan ini dilaksanakan di salah satu lokasi objek wisata pemandian air panas yang berada di bawah kaki Gunung Sibayang. Pelaku wisata diimbau untuk tetap menerapkan protokol kesehatan, mulai dari menyediakan tempat mencuci tangan, poster atau spanduk tetap memakai masker, dan pembatasan pengunjung sebanyak 50%, sesuai surat edaran Bupati Karo nomor 29 tahun 2021 tentang protokol kesehatan. Menurut Bupati Karo, penerapan protokol kesehatan ini harus diterapkan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, di mana objek wisata pemandian air panas ini merupakan destinasi favorit bagi wisatawan yang berpotensi mengumpulkan orang banyak, dan hal ini juga akan diterapkan di lokasi lain seperti perhotelan dan pasar. Sesuai dengan surat edaran Bupati Karo nomor 28 tahun 2021, di mana semuanya harus melaksanakan prokes di mana-mana saja, dan itu adalah tanggung jawab daripada semua pemerintah daerah dan Prokopimda. Himbauan kepada udah pasti ada untuk himbauan untuk itu, di mana kita menghimbau
masuk ke daerah ini kita batasi, ya. Dan juga sebelumnya kita mengadakan pemeriksaan daripada antigen. Menjelang perayaan Hari Raya Idul Fitri, masyarakat diimbau untuk di rumah saja, mengurangi mobilitas, serta diharapkan untuk tidak melaksanakan perjalanan mudik demi memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rina TV. Masih terkait larangan mudik, pemirsa, perusahaan Kereta Api Indonesia tetap menjalankan operasional angkutannya pada tanggal 6 hingga 17 Mei 2021. Meski pemerintah mengeluarkan larangan mudik Lebaran 1442 Hijriah, layanan perjalanan kereta api ini tetap berjalan yang dihususkan untuk membawa orang dengan keperluan mendesak atau darurat. Terkait larangan mudik mulai 6 hingga 17 Mei 2021, perusahaan Kereta Api Indonesia Divisi Regional 1 Kota Medan masih mengoperasikan kereta api antar kota, di mana pelayanan ini hanya diperuntukkan bagi pelaku perjalanan mendesak untuk kepentingan non-mudik saja. Kepala Stasiun Kereta Api Medan, Sujoko, mengatakan, hal tersebut sesuai Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 13 Tahun 2021 dan Surat Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor HK701-1-10-DJKA-2021 pada 30 April 2021, di mana pihak Kereta Api Medan menjalankan angkutannya hanya antar kota pada periode tersebut, bukan untuk melayani masyarakat yang ingin mudik Lebaran. Dan pihaknya akan tetap mematuhi aturan dan kebijakan dari pemerintah mengenai larangan mudik. Dirinya juga menjelaskan bahwa masyarakat yang diperbolehkan menggunakan kereta api adalah pelaku perjalanan untuk kepentingan mendesak, yaitu untuk bekerja atau perjalanan dinas, kunjungan keluarga sakit, kunjungan duka anggota keluarga meninggal, serta ibu hamil yang didampingi oleh 1 orang anggota keluarga. Untuk pegawai instansi pemerintahan dan prajurit TNI Polri, syaratnya adalah wajib memiliki surat izin perjalanan dinas. Selain itu, para pelaku perjalanan dengan keperluan mendesak untuk kepentingan non-mudik juga tetap diharuskan menunjukkan hasil negatif rapid test PCR atau rapid test antigen kepada petugas kereta api. Untuk perjalanan kereta api perkotaan, terdapat 2 kereta api dengan 20 perjalanan yang dioperasikan, di mana dilakukan pembatasan jam operasional, yaitu keberangkatan dari stasiun awal maksimal 8 malam. Angkutan no-mudik yang sudah ataupun istilah kata pengetatan yang dilakukan yang sesuai dengan instruksi pemerintah, yang kita lakukan adalah kita mengurangi perjalanan KA. Untuk KA yang diizinkan itu sesuai instruksi dari Kementerian Perhubungan, itu hanya ke Tanjung Balai itu hanya ada 1 KA, 1 PP, kemudian ke Siantar 1 PP, kemudian ke arah Binjai, Sri Lelawangsa itu dari 22 dikurangi hanya jadi 18 perjalanan sampai jam 20.00. Pak, untuk aktivitas sendiri Pak sampai hari ini untuk warga sendiri yang menggunakan transportasi ini berapa jumlahnya Pak? Kalau sampai hari kemarin, kalau hari ini kan belum nampak ini, hari kemarin itu masih normal, penumpang kami masih rata-rata di 2.400-2.500, itu normal harian. Medan itu normal harian penumpangnya rata-rata di antara 2.400, 2.500, itu masih normal sampai kemarin. Siang ini atau hari ini kemungkinan tidak terlalu banyak karena ini juga sudah jam 11, tapi aktivitas penumpang di loket maupun di ruang tunggu belum terasa, artinya tidak begitu banyak untuk penumpang. Pihaknya juga berharap kepada seluruh penumpang dapat tetap membatasi mobilitasnya serta tidak mudik tahun ini. Wahyu Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, Universitas Evarina Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara menggelar kuliah umum dengan menghadirkan akademisi Dr. Paul Lumban Tobing didampingi Dr. Suzana Josephine Lumban Tobing. Kuliah umum berlangsung di Aula Tuan T. Johan Garingging dengan mengikuti protokol kesehatan Rabu 5 Mei kemarin. Akademisi Engineering Dr. Paul Lumban Tobing hadir mengisi kuliah umum di Universitas Evarina dengan tema Digital Transformation and the Future of Job. Kuliah umum dilaksanakan untuk memotivasi mahasiswa lebih mampu menguasai aplikasi digital. Kegiatan berlangsung di Aula T. Johan Garingging Kampus Evarina dihadiri puluhan mahasiswa. Melalui kuliah umum, mahasiswa didorong mampu memfungsikan sarana aplikasi digital sebagai alat untuk memudahkan pekerjaan sesuai kebutuhan. Dr. Paul Lumban Tobing menegaskan, masa depan akan dihadapkan dengan tantangan aplikasi digital. Peran smartphone akan mendukung kuat aplikasi digital dalam mengambil peran untuk memudahkan masyarakat melaksanakan aktivitas kerja sesuai kebutuhannya. Dr. Paul juga melihat antusias yang sangat tinggi dari peserta mahasiswa Universitas Evarina. Akademisi Dr. Paul mengingatkan mahasiswa untuk mampu membentuk teamwork dan dapat beradaptasi dengan kemajuan teknologi dan dunia digital, serta fokus dalam mengerjakan program yang diaplikasikan untuk dirinya. Baik Pak Paul, ini kira-kira gimana Pak kuliahnya hari ini Pak? Ya, saya sangat, pertama ini sebuah kehormatan ya. Yang kedua saya lihat juga antusias daripada peserta sangat tinggi dalam bertanya, juga kelihatan juga keinginan rasa ingin tahunya, dan juga saya pikir sebagai modal untuk bisa menyesuaikan diri kelak bagi mahasiswa-mahasiswa. Baik Pak, dalam tema yang hari ini yang ada Pak, kira-kira apa pesan Bapak untuk para mahasiswa Pak? Yang pertama, mereka harus, seperti saya katakan tadi, harus mampu memiliki kemampuan berkolaborasi, bekerjasama ya. Yang kedua, harus bisa beradaptasi. Untuk bisa beradaptasi, mereka harus memiliki keterampilan belajar. Menurut saya itu yang pertama. Akademisi Dr. Paul meminta mahasiswa untuk mampu menguasai aplikasi digital dalam kesehariannya. Tidak hanya itu, dalam menghadapi persaingan global, Rektor Universitas Evarina Kota Pematang Siantar Dr. Suzana Josephine Lumban Tobing menegaskan akan menghadirkan lebih banyak doktor untuk kemajuan pola pikir mahasiswa. Kedepannya seperti visi dari Evarina menjadi yang terkemuka. Tentunya kami akan melakukan berbagai kegiatan khususnya dalam learning knowledge kepada seluruh mahasiswa, dan kami akan mendatangkan begitu banyak doktor-doktor untuk berbicara tentang sharing knowledge bagi para mahasiswa, bagi para dosen, termasuk juga para karyawan, dengan pengharapan kita akan menjadi yang terbaik dalam melayani masyarakat, khususnya Kota Siantar dan masyarakat di sekitar kita. Pertama-tama tentunya kita akan selalu melakukan katakanlah perbaikan-perbaikan dalam proses belajar mengajar. Jadi para dosen mulai dilengkapi bagaimana mereka juga lebih menguasai teknologi dengan baik, sehingga dalam proses belajar mengajar juga mereka bisa memberikan kemampuan terbaiknya bagi mahasiswa. Dan demikian juga fasilitas yang disiapkan oleh Evarina dalam kerangka itu telah mempersiapkan katakanlah wifi, demikian juga perpustakaan, library, agar mahasiswa juga dalam setiap saat bisa belajar secara langsung, baik dalam melalui library yang kita juga sudah memiliki, kalau ini dikatakan tadi seperti dikatakan Pak Paul, semua by digital. Kita juga library kita juga sudah memiliki digital, e-learning dan e-book di sana. Jadi itulah upaya kami dalam rangka mencerdaskan anak bangsa. Universitas Evarina fokus untuk meningkatkan kemajuan program. Berbagai upaya terus dilakukan diantaranya dengan membentuk pola komunikasi mahasiswa dengan sistem kelompok diskusi. Komunikasi dilakukan dengan konsep pembahasan ilmu pengetahuan. Universitas Evarina terus meningkatkan kapasitas belajar dan mengajar sehingga mampu berdaya saing dan berkompetensi.
Dalam mendukung proses belajar, Universitas Evarina memberikan sarana internet gratis dengan kecepatan tinggi sehingga mampu menunjang kebutuhan mahasiswa. Tidak hanya itu, perpustakaan berbasis digital juga sudah tersedia sebagai pendukung kebutuhan mahasiswa, khususnya untuk ilmu pengetahuan sumber buku. Dengan fasilitas kampus yang luas dan asri, Universitas Evarina hadir mencerdaskan bangsa. Billy Nasution melaporkan untuk Evarina TV. Berbicara tentang kota tebing tinggi, tak lengkap rasanya jika Anda tidak mencicipi lemang yang satu ini, yaitu lemang batok. Lemang batok yang sudah ada hingga puluhan tahun ini memiliki rasa yang sangat khas dan nikmat, sangat cocok sebagai menu berbuka puasa. Lemang batok tebing tinggi yang terkenal dengan kenikmatannya, secara fisik tidak ada perbedaan dengan lemang lainnya. Namun lemang batok sudah ada sejak puluhan tahun yang lalu. Lemang batok yang terbuat dari beras ketan putih ini diracik dengan santan dan bumbu khas, serta dibakar dalam bambu yang telah dilapisi daun pisang. Mardan, salah satu pembuat lemang batok yang sudah menjalankan usahanya hingga 30 tahun lebih, mengatakan, proses pembuatan lemang batok cukup dengan menyiapkan bahan baku seperti ketan, santan, bambu, serta daun pisang muda. Setelah itu, beras ketan dimasukkan ke dalam bambu yang sudah dilapisi daun pisang muda. Kemudian masukkan santan, lalu dibakar dalam waktu lebih kurang 1,5 jam untuk hasil yang memuaskan. Pak, sudah berapa lama menekuni pekerjaan membuat lemang ini, Pak? Cukup lama lah. Sebelumnya memang sudah ada, Pak, keturunan dari keluarga membuat lemang ini, Pak? Dari nenek-nenek orang ini memang tukang lemang. Tapi anaknya sekarang udah cucunya lah sekarang. Bakunya pulut, kelapa, bambu, pucuk, pisang muda. Pulut sekitar 75 kilo lah gitu. Kelapanya, Pak? Kelapanya sekitar 200 gitulah, 250 lah. Sekitar 600-an lah, 500 juga. Kalau masaknya 1,5 jam kalau masaknya aja. Tapi kok proses dari pembuatannya sekitar 3 jam lah. Rini, seorang pedagang lemang batok, mengatakan meski Ramadan kali ini di masa pandemi, namun omset penjualan lemang masih lumayan menguntungkan. Setiap hari ia mampu menjual 200 hingga 300 batang lemang batok. Ini satu hari habis berapa? Alhamdulillah hampir 200 batang, mungkin 300 batang. 200 batang. Untuk satuannya berapa harganya, Bu? Ada yang 30, ada yang 40, ada yang paling besar jumbo 50.000. Oke, di masa pandemi ini, Bu, gimana, Bu? Berkurang nggak? Atau Ada juga berkurang, tapi tetap juga lumayan, alhamdulillah lah. Saat ini pemerintah Kota Tebing Tinggi juga mencoba mengembangkan lemang khas tebing tinggi bukan hanya dari bambu, melainkan melalui inovasi yang bisa dibuat dengan mesin dan besi pemanas. Baik, terima kasih. Pertama, kami ingin menyatakan ini langkah awal yang kita lakukan untuk kiranya menumbuhkan kreativitas dari para pengusaha lemang di Kota Tebing Tinggi. Lemang ini bukan hanya masalah produksinya saja, tapi juga masalah kemasannya, masalah inovasi daripada rasanya, dan juga masalah pemasarannya. Maka oleh karena itu, hari ini kita mencoba lemang dengan berbagai macam varian dan topping yang ada di atas, sekaligus meresmikan tempat lokasi wisata lemang yang nanti akan dijadikan tempat berjualan para pedagang lemang di Tebing Tinggi. Itu boleh. Jadi arti katanya kreativitas inovasi adalah untuk membuat standar lemang itu dalam bentuk ukuran maupun rasa adalah dengan teknologi. Tapi jangan lupa juga yang tradisional perlu kita pelihara juga, karena orang ingin juga merasakan dan menikmati perbedaan antara yang tradisional dan modern. Orang ingin juga ada gimana perbandingannya.
Jadi oleh karena itu tetap kita jaga, yang tradisional tidak kita hilangkan, tapi yang modern tetap kita lakukan untuk peningkatan produksi daripada para pedagang itu. Pemerintah nantinya akan menyediakan tempat khusus pedagang lemang di Kota Tebing Tinggi agar warga dan khususnya wisatawan bisa lebih nyaman untuk menikmati kuliner lemang di Kota Tebing Tinggi. Alex Garingging melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.